Shalom, Jemaat AGC yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam AGC Weekly News. Di sini saya akan membawakan info-info seputar kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru bergabung dengan gereja kami. Kami harap gereja kami dapat menjadi sarana bagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk semakin lagi mencintai Tuhan Yesus Kristus. Welcome to our church. Setiap hari Selasa jam 6 malam via online akan diadakan Senior Komsel. Buat yang berjiwa muda dan kreatif, mari ajak teman-teman kita membangun masa depan yang penuh tujuan dan energi. Dalam Komsel Remaja Pemuda yang diadakan setiap Jumat jam 6 malam via online. Mari membangun keluarga kita ke arah Kristus. Saya ajak setiap pasangan atau keluarga muda untuk bergabung dan bertumbuh bersama. Dalam Komsel Pro M yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di Hall Gereja Lantai 2. Tema gereja kita tahun ini adalah menjadi bijaksana. Mari bangun keintiman lewat firman dan pewahyuan Tuhan. Dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi, baik onsite maupun online. Ibadah raya disertai juga dengan sekolah minggu Aero Kids. Ayo kita mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anak kita sedari kecil. Ibadah Jumat Agung tanggal 15 April pukul 7 pagi, baik melalui online maupun onsite. Jangan lewatkan juga untuk ibadah Paskah hari Minggu yang akan dilayani oleh Pastor Johan Kristianto. Kami menghimbau para jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, bisa diberikan lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom semuanya. Saya senang sekali hari ini bisa ketemu sama Ai Melan. Udah lama gak ketemu Ai ya. Mari saya ajak semuanya untuk berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk memperingati kematian-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kematian-Mu Tuhan itu membuat kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas berkat-berkat-Mu untuk setiap kami. Kami memulai ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Lagu tak sebatas perlu
Kami dilayakkan menjadi anak-Mu Tuhan. Tidak ada batasan Tuhan antara kami dan Engkau. Karena Engkau Tuhan, sahabat kami, Engkau Bapa kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Engkau yang selalu merangkul kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat Tuhan pujian kami Tuhan, karena Engkau layak Tuhan. Kami mau angkat Tuhan segala sorak-sorai kami Tuhan, karena Engkau telah menang Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Masih semangat saudara? Haleluya. Percayakah bahwa pada pagi hari ini Tuhan telah mati 2000 tahun yang lalu? Kita peringati pada pagi hari ini Tuhan telah mati dan kita dilayakkan untuk memanggil Tuhan, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan.
Masih semangat ya saudara? Amin. Oke, hari ini saya percaya setiap kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Siap terima lawatan Tuhan? Siap terima lawatan Tuhan? Ayo, mari kita bersemangat tunjukkan bahwa engkau menerima lawatan Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Siap-siap ya saudara. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Haleluya, kami rindu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya,
ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa jika hidup kita saat ini berharga, jika hidup kita saat ini mempunyai nilai, itu karena ada satu pribadi yang berani berkorban untuk kita. Dia adalah Yesus. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya untuk kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan hari ini. Katakan dengan segenap hatimu kepada Tuhan bahwa engkau sungguh mengasihi Tuhan lewat setiap lagu kita saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosa, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Katakan, Yesus kaulah arti hidup kami. Haleluya Yesus.
benar-benar bertumbuh. Dan itu akan menjadi iman setiap kami yang datang hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Sehingga hamba-Mu juga dipakai dengan luar biasa. Dan kami juga diberkati dengan luar biasa. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa yang bersemangat pagi hari ini bisa lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan yang paling luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Yes, saya percaya ini adalah hari yang spesial. Ini adalah ibadah yang spesial buat setiap kita. Saya percaya hari ini adalah ibadah yang spesial buat setiap kita, buat Anda dan saya. Karena hari ini kita memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati di salib untuk menebus dosa setiap Anda dan saya. Amin. Dia mati untuk memastikan bahwa hidupmu, hidup saya itu sangat berharga. Karena setiap Anda itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, kita milik Tuhan karena kita dibayar dengan harga yang paling mahal, yaitu dengan darahnya. Amin. Artinya di hidupmu, di hidup saya ada darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Golongan darah kita boleh beda, tapi kita sama dalam darah Yesus. Setuju? Setuju? Dan saya mau pastikan pagi hari ini, saya mau pastikan buat Anda, bahwa setiap kutuk masa lalu, semua kesalahan yang pernah kita buat, dan hidup yang tanpa harapan telah digantikan oleh masa depan yang penuh keajaiban di dalam kasih-Nya yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin. Bisa berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita, karena kita sudah beri Dia sudah beri yang terbaik, yang luar biasa buat kita buat hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan masuk dalam seri khotbah yang kedua, yaitu Triwira Daud, bagian yang kedua. PowerPoint saya bisa tolong mulai dinyalakan. Oke, Pak, apa hubungannya dengan Jumat Agung? Nanti Anda akan lihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan taruh di hati saya tentang Triwira yang kedua ini. Dan ini sangat berkaitan erat dengan pengorbanan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk bagian kedua. Judulnya adalah Stand with King. Gitu ya, kalau bagian pertama kita belajar tentang the leader. Bagian kedua ini kita belajar tentang stand with King. Kita akan belajar dari orang kedua yang bernama Eleazar, anak Dodo, orang Ahoni. Nah, mari buka dengan saya 1 Tawarik 11 ayat 12 sampai 14. Saya sudah taruh di depan. Kalau Anda buka Alkitab, Anda terbiasa membaca Alkitab Anda sendiri, Anda boleh. Anda mau lihat ke depan langsung juga tidak akan ada masalah. Oke Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan buat Anda. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan sesudah isi Baal, the leader, ada yang namanya Eleazar, anak Dodo, orang Ahoni itu. Perhatikan ada beberapa perkataan yang saya bold, ini akan sangat penting buat kita ke depan nanti. Gitu ya. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas dan Mim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah, ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu.
Siapa yang berdiri? Daud dan Eleazar, anak Dodo. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. So, hari ini saya akan lanjutkan. Ada beberapa poin yang sangat penting yang saya beri warna berbeda yang akan jadi perhatian kita pagi hari ini. Kita akan belajar dari seseorang yang bernama Eleazar anak Dodo orang Ahoni. Apa yang dia lakukan dan apa yang membuat dia sehingga dia bisa termasuk dari triwira, 3 pahlawan paling hebat, paling elit yang Daud miliki. Pemimpin dari semua pahlawan-pahlawannya Daud. Dan apa yang membuat dia bisa begitu luar biasa? Nah Bapak Ibu, kalau saya mau cerita sedikit, ayat ini didasari dengan kekalahan orang Israel. Hari itu, orang Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Sehingga seluruh pasukan Israel, seluruh pasukan Daud hari itu melarikan diri. Oke? Melarikan diri dari medan perang, melarikan diri dari orang-orang Filistin karena mereka sudah melihat ini kita kena serbu ini. Gitu ya. Tapi Daud sebagai raja, Daud tetap berdiri di sana. Dia tetap berdiri di sebuah tempat yang bernama Pas Denim. Ketika semua lari pasukannya, Daud sebagai raja, sebagai pemimpin panglima perang terbesarnya, dia nggak ikut lari. Hari itu dia berdiri, meskipun yang lain lari, dia tetap memutuskan aku harus tetap berdiri, gitu ya. Dan ketika Eleazar anak Dodo orang Ahoni itu melihat rajanya nggak lari, maka ia pun memilih untuk berdiri bersama rajanya side by side. Wow, di otak saya ini udah punya gambaran perang gitu ya. Semuanya lari, tinggal 1 orang aja ngadepin pasukan. Dan ternyata ada 1 orang. Pahlawannya Daud lihat gini, rajaku gak lari. So, aku juga tidak akan meninggalkan pertempuran. Aku akan berdiri sama dia side by side. Itu Eleazar. Dan di ladang jelai itu. Dan Alkitab mencatat, perhatikan, ini yang luar biasa. Mereka berdua dapat mempertahankannya. Dan yang paling ajaib Bapak Ibu, dalam terjemahan The Message, terjemahan bahasa Inggris The Message dituliskan dengan sangat bagus sekali bahwa Daud dan Eleazar tidak hanya mempertahankan ladang jelai itu, tetapi mereka turn it the tide. Apa itu? Mereka bahkan bisa membalikkan gelombang. Mereka bisa membalikkan keadaan dari yang awalnya kalah menjadi kemenangan yang luar biasa. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Bisa bayangin nggak hari itu? Semuanya lari. Tapi ada 1 orang, Raja Daud, dia mutusin, no, aku harus bertahan. Dan bukan hanya dia, ada seorang yang lihat itu. Dan dia berkata, aku akan berdiri sampai mati di sebelah rajaku. Pilihannya kan cuma gitu kan? Setuju nggak? Benar ya? Tapi justru yang ajaib terjadi. Di tempat itu mereka nggak hanya mempertahankan. Tapi mereka bisa balikin gelombang. Mereka bisa balikin keadaan. Yang awalnya kalah hari itu. Mereka mengalami kemenangan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Gimana Eleazar bisa turut serta membalikkan keadaan, turn it the tide, gitu ya. Membalikkan ketidakberdayaan menjadi sebuah kemenangan. Gimana bisa membalikkan keadaan kesalahan menjadi sebuah kesempatan. Membalikkan ketakutan menjadi penuh harapan. Karena hari-hari ini saya ketemu banyak orang, apalagi kondisi pandemi gini. Kita memang sudah mulai masuk new normal, tapi efeknya masih kerasa. Dan terutama beberapa orang akan kerasa luar biasa. Dan saya ketemu banyak orang, mereka dalam kondisi lemah, kondisi tak berdaya.
mulai kehilangan harapan karena apa yang mereka alami. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau pastikan buat Anda, kalau Anda merasa salah seorang dari orang yang mengalami kelemahan, mengalami kondisi di mana Tuhan aku nggak ngerti ke depan kayak gimana. Tuhan aku nggak tahu lagi, ini udah kalah, udah hancur. Maka saya mau pastikan, maka dengarkan firman hari ini. Kalau Anda termasuk orang yang seperti itu, kalau Anda termasuk orang yang rindu mengalami pembalikan keadaan dalam hidupmu, rindu terjadi pembalikan gelombang. So, firman ini untuk Anda. Setuju? Amin. Siapa yang dalam hidup ini, hari ini mau berkata, aku butuh pembalikan keadaan Tuhan. Aku butuh hidupku dipulihkan. Hidupku tiba-tiba sekonyong-konyong, bahasa Alkitab itu biasanya ya. Suddenly, tiba-tiba terjadi sebuah perputaran yang ajaib Tuhan. Kalau itu Anda, mari benar-benar tangkap apa yang Tuhan sediakan hari ini. Siap-siap Bapak Ibu, are you ready? Siapa yang siap, are you ready? Oke, berikan kemuliaan paling yang luar biasa buat Allah kita. Nah, saya akan langsung masuk poinnya. Apa yang membuat Eliezer bisa membalikan gelombang dan keadaan. Dan ini juga yang akan membuat kita hari-hari ini belajar dari Eliezer. Dan kita belajar untuk stand with king. Berdiri bersama raja side by side. Sehingga hari ini apa yang kau alami berubah. Kesalahan menjadi sebuah kesempatan yang ajaib. Amin. Keterpurukan menjadi kebangkitan yang luar biasa. Amin. Tanpa harapan menjadi hal-hal yang ajaib, terobosan yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar apa yang membuat Eliezer mengalami hal-hal seperti itu. Yang pertama, ada sebuah tempat di mana dia berdiri yang penting sekali. Kalau Anda baca, namanya adalah Pas Damim. Apa? Pas-pasan. Oke. Pas Damim. Ada apa dengan Pas Damim? Nah, ini kita akan belajar. Karena Alkitab jelas-jelas menyebutkan. Ketika Alkitab jelas-jelas menyebutkan, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Dan di tempat itu, mereka berhasil membalikan keadaan. Yang pertama yang kita akan belajar dari yang namanya Pas Damim. Bapak Ibu, Pas Damim ini memiliki arti boundary of the blood. Artinya gini, apa itu boundary of the blood? Artinya adalah tapal batas darah atau telapak tangan darah. Nah, di zaman dulu ada banyak suku. Ketika seseorang, ketika antar suku, ketika kedua orang sedang membuat perjanjian atau agreement, maka ini akan mereka buat. Kalau Anda ingat, Jumat Agung lalu, tahun lalu saya khotbah jelas tentang yang namanya brotherhood, perjanjian darah, the blood covenant, kalau Anda masih ingat. Gitu ya. Dan ini yang mereka lakukan Bapak Ibu. Ketika kedua belah pihak itu sepakat untuk melakukan sebuah perjanjian, maka kedua belah pihak yang sepakat itu mereka akan ambil pisau, lalu mereka akan gores telapak tangan mereka. Sebagian darah mereka masukkan di air. Gitu ya. Misal saya dengan Elia, kita buat kesepakatan. Ya, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kesepakatannya di atas materai, gitu ya. Tapi zaman dulu lebih luar biasa, lebih kuat lagi, gitu kan. Kita sama-sama ambil pisau, saya ambil pisau, Eli ambil pisau, saya torehkan di tangan, saya masukkan sedikit darah saya, Eli masukkan, lalu kita campur, sebagian kita minum, sebagian lagi Bapak Ibu, tangan yang ada bekas torehan, kita jabatkan satu sama lain. Dan ketika jabatkan darah dengan darah itu ketemu, hari itu terjadi gini, bahwa darahmu dan darahku sekarang bercampur, artinya kita satu darah, blood brother. Halo? Artinya apa?
agreement ini, sebuah perjanjian ini punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Artinya gini, kalau saya disakiti, Elia nggak usah diminta, dia akan maju, bela. Karena blood brother. Halo? Halo? Begitu juga hari itu yang Eliezer alami. Saya percaya rahasia kemenangan pertama Eliezer ada di tempat pas damim. Bapak Ibu, Anda bisa membalikan keadaan apapun. Rahasianya adalah pas damim. Apa itu? Karena kita punya perjanjian darah dengan Kristus. Kapan, Pak? Kapan Anda punya perjanjian darah dengan Yesus? Ketika hari ini 2000 tahun yang lalu, dia mati di salib buat Anda. Bukankah darahnya tercurah buat setiap Anda? Dan setiap satu bulan kita peringatin, kita minum tubuh dan darah Tuhan. Dan ketika minum itu Anda berkata gini, darahmu ada di dalamku dan aku ada di dalammu Tuhan. Amin. Yang kita lakukan adalah blood covenant, perjanjian darah. Makanya gini Bapak Ibu. Sebab itu tidak akan ada orang yang bisa menang dalam hidupnya ini kecuali melalui penebusan Kristus. Kalau kita benar-benar mau merenungkan, bukankah kalau hari ini kita benar-benar coba renungkan aja setengah menit, 1 menit. Kalau saya mau merenungkan hidup saya, apa yang saya peroleh hari ini, kenapa saya bisa sampai hari ini, bukankah itu semua karena anugerah? Bukankah itu semua karena pertolongan Tuhan? Kita bisa hidup benar, tetap hidup benar, karena dijadikan benar oleh Kristus. Bukan karena aku berusaha benar. Halo? Kita bisa hidup kudus karena kita dikuduskan oleh darah Kristus. Setuju Bapak Ibu? Semua yang kita peroleh bukankah karena pas damim, karena ada sebuah perjanjian, karena ada agreement. Engkau enggak berjalan sendirian. Dan engkau bisa melakukan bukan karena kuat gagah, karena Tuhan menolong hidupmu. Amin. Anda bisa menikmati hari ini. Kalau Tuhan enggak pernah mati di kayu salib buat Anda. Bukankah masa depan kita cuma satu? Penghukuman. Neraka. Setuju? Setuju? Tapi karena dia mati buat kita. Tanpa Anda lakukan apapun, dia jamin hidupmu penuh masa depan. Dia jamin hidupmu mengalami surga yang ajaib di bumi dan di surga. Amin. Amin. Pengorbanannya menjamin buat kita. Ada blood covenant. Ada pas damim. Dan yang kedua. Dan ternyata di pas damim, ini nggak bisa ditolong jalanin aja. Next. Nah yang kedua, nama Eliezer sendiri itu memiliki arti God has helped. Artinya Tuhan sudah menolong. Bukan Tuhan akan menolong, tapi Tuhan telah menolong. Nah, Eliezer bisa membalikan gelombang, membalikan keadaan karena dia percaya Tuhan sudah menolong dia. Bukan akan, tetapi sudah. Artinya, kalau benar-benar saya ketika buat khotbah ini benar-benar saya ini kayak gini. Ada sebuah perenungan yang muncul, Tuhan, benar ya. Kalau hari ini aku bisa ngalami banyak pertolongan, banyak kesempatan.
Aku ini selalu kadang-kadang sering kali mungkin melakukan kebodohan, tapi Tuhan masih kasih kesempatan berkali-kali. Beberapa kali juga mengalami kejatuhan, tapi masih diangkat juga. Mengalami banyak kebaikan dalam hidupku ini. Ketika saya merenung itu, saya cuma menemukan satu hal. Dan saya mau pastikan buat Anda Bapak Ibu. Karena satu hal ini, yang saya bisa mengalami banyak itu. Siapa dari kita yang gak pernah mengalami kejatuhan? Stephen gak pernah jatuh? Pernah ya. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan. Siapa dari kita yang gak pernah mengalami kebodohan, tapi tetap diberi kesempatan? Siapa dari kita yang gak pernah jatuh dan diangkat kembali oleh Tuhan? Dan saya mau pastikan buat Anda, ketika saya merenungkan hal itu, satu hal yang buat saya bisa seperti itu, saya pastikan bukan karena kuat dan gagah saya. Bukan karena saya bisa, saya hebat. Karena satu-satunya yang menjamin saya bisa seperti itu, hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah menolong saya, bukan akan. Tapi Dia pastikan, saya jatuh, saya bisa bangkit karena saya percaya, saya sudah terima. Dia sudah tolong saya 2000 tahun lalu. Dia sudah memberikan nyawanya. Bukan hanya untuk menebus dosamu dan saya, tetapi dengan penyaliban, dengan pengorbanannya. Dia sudah tanggung semua kesalahanmu, kesalahan saya di tubuhnya. Supaya setiap Anda, setiap saya punya kesempatan baru. Punya permulaan baru. Amin. Dan selalu mengalami kebaikan setiap waktu. Karena apa? Karena Tuhan telah menolong kita. Amin Bapak Ibu. Darah Yesus yang mampukan aku setiap hari untuk bisa melangkah. Saya mau ingatkan Anda dengan sebuah video. Video ini saya percaya Anda mungkin sering melihatnya.
Wow. Kalau Anda pengen tahu sakitnya gimana jadi Yesus. Ini film yang paling sampai saat ini yang terbaik menggambarkan Passion of the Christ ya. Dalam story-nya, kisah nyatanya, aktornya harus menanggung kesakitan after pembuatan film. Ya mungkin karena, saya nggak tahu, nggak pakai CGI mungkin. Untuk dia bisa mendalami itu 3 bulan lebih. Itu cuman aktor, artinya tidak mengalami semua. Anda bayangin apa yang Yesus alami. Satu hal, dia memastikan bahwa apa yang kau alami hari ini sudah dia lakukan buatmu terlebih dahulu. Amin. Amin. Pak, hubungannya apa dengan pas damim? God has help. Bapak Ibu, kalau orang sedang menghadapi sesuatu di depan, kalau dia nggak punya pengharapan, dia masih ngomong gini, Tuhan mungkin akan tolong aku, maka dia nggak akan punya kekuatan karena imannya sedang hancur. Setuju? Tapi kalau dia percaya gini, Tuhan sudah tolong. 2000 tahun dia sudah ambil yang terbaik, yang paling buruk sekalipun. Untuk hari ini pastikan Anda punya masa depan. Bukankah kita punya sebuah keyakinan? Kalau ini pasti akan lewat karena dia sudah tolong. Amin. Hari itu apa yang buat Eliasar bisa bertahan dan membalikan gelombang bersama Daud. Karena dia yakin Tuhan sudah tolong. Setuju? Hari ini Anda bisa balikan gelombang keadaanmu. Karena satu hal yang saya mau pastikan, jangan biarkan iblis mengambil benih firman dan berkata, enggak ada yang tolong kamu. Tuhan enggak peduli. Mari katakan, Tuhan sudah tolong ke depan. Artinya gini, I have a future, a bright future. Aku punya masa depan yang kilang gemilang. Setuju? Amin. Aku punya masa depan yang terbaik sudah disediakan. Amin. So saya percaya Anda akan maju dengan sebuah iman yang luar biasa. Katain sama sebelahnya, kamu punya masa depan yang kilang gemilang. Yes. Dan yang ketiga dari arti kata pas damim. Nah Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa pas damim itu adalah tempat yang sama? Dalam 1 Samuel 17 ayat yang pertama, namanya Efes Damim. Dan itu tempat yang sama. Tempat yang sama apa? Tempat di mana Daud pernah mengalahkan Goliat, raksasa Filistin dan tentaranya. Hei, ada yang ajaib loh. Kenapa Daud memilih berdiri hari itu? Kenapa dia memilih bertahan hari itu meski yang lain lari? Bahkan meskipun tanpa Eliasar pun dia akan tetap bertahan dan bertaruh mati-matian. Kenapa? Karena Daud gak gentar. Malah dia mengolok-olok karena apa? Karena dia teringat dulu di tempat ini juga aku kalahkan Goliat dan orang Filistin. Maka hari ini aku percaya Tuhan akan melakukan hal yang sama di tempat ini. Wow, ajaib gak? Ajaib gak? Kata lain yang gampang gini loh. Kalau dulu Tuhan pernah tolong aku, masakan kali ini tidak. Halo? Sering gak muncul? Pernah dengar gak kata-kata ini? Kalau dulu aku berhasil kok. Masa sekarang enggak? Aku percaya. Daud ngomong ini. Dulu raksasa paling ditakuti. Aku kalahkan. Masa cuma tentara aku gak bisa kalahin. Kalau dulu Tuhan yang tolong aku ngalahin Goliat. Aku masih muda. Masa sekarang dengan posisi dan kekuatanku yang Tuhan ajar. Masa aku gak bisa lewat. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau katakan buat setiap Anda dan saya.
ada tempat-tempat dan peristiwa-peristiwa penting di mana engkau dan Tuhan sedang bergumul bersama. Engkau tahu Tuhan tolong Anda di tempat itu. Amin. Engkau tahu di tempat, di peristiwa itu Tuhan berikan kemenangan. Di sana Anda sedang belajar dan percaya dengan Tuhan. Tantangannya mungkin berbeda. Tantangan kali ini pasti lebih besar dari kemarin. Tapi saya percaya dalam hatimu ada yang berkata gini, ini mirip kok dengan yang kemarin. Dan kalau dia tolong di kemarin, hari ini pun dia pasti mampukan. Setuju? Amin Bapak Ibu. Ada fase-fase dalam hidupmu dan saya di mana kita ngerasa kok kejadian lagi ya. Pernah nggak ngalami gitu? Apa cuma saya yang ngalamin? Pernah nggak Bapak Ibu? Apa yang sudah pernah aku alami dengan Tuhan kok terulang? Tapi kali ini dimensi dan kesulitannya berbeda. Tapi intinya sama, caranya sama. Dan iman keberanian yang sama pun harus kita punyai untuk bisa melewati hal itu. Setuju? Yes? Nangkep sesuatu? Nangkep sesuatu? Wow. Ini loh, kenapa Daud mati-matian berdiri di Pasdamim. Karena dia tahu, kemarin aku bisa ngalahin karena Tuhan. So hari ini pun gak akan ada bedanya. Lebih besar, lebih banyak, it's okay. Tapi aku punya pengalaman dengan Tuhan. Aku belajar dengan Tuhan. Aku jalan dengan Tuhan. Dan kali ini pun Tuhan tolong aku. Halo? Salah satu yang pernah diceritakan, kisahkan kesaksian istri saya. Ya kan? Waktu dia harus bergumul beli ruko. Dia benar-benar bilang, cuman satu kata-kata dari mulutnya dia bilang, kok kalau dulu aku pernah ditolong soal ekonomi, gini. Kali ini Tuhan tolong. Bergumul 1 tahun lebih ya. Boy itu banyak, tapi satu hal yang dalam hatinya. Dulu aku pernah kok ngalami. Sekarang pun Tuhan tolong. Dimensinya berbeda, kesulitannya berbeda. Di hidup saya pun juga. Di hidup kita perhatikan. Ini rema. Akan ada kejadian-kejadian siklus yang Tuhan izinkan itu berulang. Karena Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang pengen nyelakain Anda. Tapi Dia adalah Tuhan yang pengen Anda bertumbuh dan belajar menjadi dewasa. Dia sengaja ulang itu kayak ujian. Ujian anak SD, SM, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya pengulangan dengan kesulitan dan dimensi berbeda. Caranya tetap sama. Halo? Benar nggak kita ngadepin ujian terus? Benar ya? Kesulitannya berbeda, tapi caranya tetap sama kan? Giat belajar, Anda harus dengerin guru. Melangkahnya juga sama, ojo nyontek, percayalah diri bahwa Anda memang bisa. Begitu juga dengan hidup ini, ketika Anda ngalamin ujian atau tantangan apapun namanya dalam hidupmu. Saya mau pastikan, sebenarnya kemarin Anda pernah ngalamin kok. Dan Anda melewatinya. Cuman kali ini dimensinya beda. Kalau kemarin masalah ekonomi, hari ini masalah ekonomi bukan masalahnya sama. Cuman dimensi dan kesulitannya berbeda. Bukankah Tuhan juga akan tolong dengan cara yang sama, benang merahnya sama. Dan iman yang kau miliki juga harus sama. Halo? Nangkap sesuatu? Nangkap sesuatu? Taruh di sini. Apapun yang Anda alami hari ini. Begitu di hatimu berkata gini, aku pernah Tuhan bawa di tempat kayak gini. Aku pernah Tuhan bawa di peristiwa seperti ini. Aku pernah ngalami yang kayak gini. Dan kali ini pun, Dia pasti mampu kan. Dia pasti beri kemenangan. Dia pasti berikan pembalikan keadaan. Amin. Amin. Yes. Itu arti kata pas. Damai.
Dan yang kedua, apa yang membuat Eliezer bisa turn the tide, membalikkan keadaan? Kalau yang pertama karena pas Damin. Karena ada sebuah perjanjian. Karena dia paham benar bahwa Tuhan telah tolong. Karena juga Daud ngerti, kemarin di tempat ini Tuhan pernah lalukan, hari ini pun juga. Tapi arti kata yang kedua, rahasia kemenangan yang kedua dari orang yang bernama Eliezer adalah stand with king. Apa itu? Apa itu Bapak Ibu? Rahasia kemenangan kedua dari orang yang bernama Eliezer adalah ia ada bersama-sama Daud, berdiri bersama-sama Daud, side by side. Dia berdiri bersama dengan rajanya. Perhatikan, keadaan saat itu sungguh amat berat, kekalahan sampai buat seluruh pasukan Israel melarikan diri. Itu berarti bukan hanya kekalahan biasa. Gitu ya. Itu kalah, perang. Itu sudah gak lihat kemungkinan bakal menang. Artinya sampai pasukan semuanya lari, gak ada yang sisa. Dan dalam hidupmu dan saya ada kalanya juga. Ketika Anda mengikut Yesus, ketika Anda mengikut Kristus, jangan lihat atau nunggu orang lain. Jangan nunggu orang-orang bareng-bareng Anda. Ada kalanya mungkin Bapak Ibu, orang lain berlari, orang lain minggir. Tapi pastikan dalam hidupmu, kalau itu Tuhan, yang lain gak mau, aku akan stand with my king. Aku akan berdiri dengan dia. Ada kalanya mungkin hanya sedikit orang, atau bahkan hanya Anda sendiri berdiri dengan Tuhan di sana. Seperti Eliezer hari itu. Dia berdiri dengan rajanya. Orang lain mungkin akan pergi, tapi Anda memilih tetap tinggal. Orang lain gak mau melakukan, tapi Anda maju menjadi relawan. Orang lain tidak melihat, tapi Anda tetap bekerja dan melayani dalam kesunyian. Bukankah pelayanan juga seperti itu? Seringkali gak dihargai, gak dilihat orang. Gak dipedulikan. Tapi mungkin Anda hari-hari juga ada orang-orang yang mengerjakannya dengan sendirian, dengan setia. Jangan ada pernah berkata gini, loh kok aku? Gitu ya. Loh itu kok boleh, aku kok enggak? Sering enggak? Sering enggak? Kalau Anda ngomong kayak gitu, Anda sama dengan pasukan yang lari. Loh itu kok enggak, kok boleh? Kok aku enggak? Aku melo. Gitu ya. Kan bukan pasukan yang lari gini. Loh lari kabeh, blayu rek. Aku ya paling terakhir gitu ya. Paling terakhir nanti kena tusuk tusuk tombak nanti kan gitu ya. Tapi Eliezer ketika dia lihat semuanya lari, satu sisi dia rajanya berdiri. Dia bilang gini, aku gak lari, aku berdiri sama-sama rajaku. Ini yang buat dia bisa membalikkan gelombang dan keadaan. Amin. Anda kalau memilih gini, yang lain boleh lari, yang lain boleh gak menghargai, yang lain boleh gak melakuin, tapi aku tetap melakuin, setia. So, Anda sedang berdiri dengan rajamu seperti Eliezer. Amin Bapak Ibu. Dan hari-hari ini, jikalau Anda sedang mengerjakan sendiri untuk Tuhan, sebenarnya Anda sedang berdiri dengan rajamu dan siap membalikkan gelombang. Hari-hari ini, mungkin Anda sedang sendirian, orang gak ada yang banyak bantu, tapi Anda tetap percaya memilih setia dengan Tuhan, maka pastikan, yakini, berikutnya yang akan terjadi adalah pembalikan gelombang. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Wow, kalau Anda dengar pembalikan gelombang, siapa yang gak mau hidupku mau Tuhan. Aku gak mau yang biasa-biasa gini. Aku mau balikin gelombang. Tapi pertanyaannya, Anda mau gak tetap memilih di sisi Tuhan, bersama Tuhan ketika yang lain lari, gak mau mengerjakan, gak mau milih percaya. Dan saya mau pastikan Anda, meskipun hanya satu orang, tapi dia
berdiri bersama Tuhannya, bersama Rajanya, maka next akan terjadi gelombang yang ajaib. Saya mau tutup dengan sebuah kisah yang menarik sekali. Bapak Ibu, setiap kegerakan Tuhan, setiap kegerakan Tuhan tidak pernah dimulai dengan banyak orang. Gitu ya. Tapi hanya satu orang saja yang mau berdiri bersama Tuhannya dan bersama membalikan keadaan. Perhatikan quotes ini. Setiap kegerakan Tuhan tidak pernah dimulai dengan banyak orang. Dan bahkan seringkali hanya dimulai oleh satu orang yang mau berdiri, stand with the king. Maka mereka akan membalikan keadaan yang ajaib. Bukankah Paskah dan penebusan hanya dimulai oleh Yesus seorang? Ketika para murid-muridnya bilang, Tuhan jangan. Bukankah ke-12 muridnya berkata, jangan Tuhan. Bukankah Petrus pernah berusaha untuk menggagalkan dengan memotong telinga? Dan bukankah ketika Yesus ada di Mahkamah Agung, diadili, disiksa, hanya dia seorang diri. Dan bahkan ketika dia di Getsemani, yang lainnya ngorok, Tuhan sendiri yang ngomong gini, Bapa, kalau itu kehendakmu, biarkan jadi. The only one person with God. The only one person with God can turn it the tide. Hanya satu orang, tapi ketika dia bersama Tuhan, maka pasti kembalikan terjadi. Amin. Pak, itu Yesus. Bapak Ibu perhatikan, setiap kegerakan. Saya sendiri bertanya, Tuhan kenapa Tuhan ngomongnya ke sini ngajaknya? Tapi whatever, biar saya cerita aja. Saya mau cerita buat Anda sebuah kegerakan. Perhatikan, setiap kegerakan, seringkali Tuhan cuma pakai satu orang yang mau berdiri dengan Tuhan, yang mau tetap setia apapun yang terjadi. So, Anda pernah dengar enggak? Boleh enggak apa? Azusa Street Revival. Pernah dengar enggak? Siapa yang di sini yang pernah dengar? Let's your hand up. Cuman 2 orang. Yang lain belum pernah dengar, it's okay. Saya cuma mau tanya, saya mau pastikan. Siapa yang pernah dengar tentang kegerakan di Jalan Azusa? Ibu Meli, Bapak Elia, yang lainnya nggak pernah dengar? Oke, Anda nggak pernah dengar tapi Anda rasakan hari ini. Kegerakan itulah yang memulai namanya Pentakosta. Kegerakan Pentakosta yang dimulai dengan pencurahan Roh Kudus. Kalau pencurahan Roh Kudus tahu ya? Makanya ini dikenal sebagai gerakan Pentakosta kedua. Pentakosta pertama adalah ketika di Loteng, Yerusalem. Kegerakan ini dinamakan Pentakosta kedua. Kenapa? Di saat itu, Bapak Ibu, sebelum kegerakan ini, tidak ada orang yang berbahasa roh. Nggak ada. Kegerakan itu muncul di sini. Kapan itu Pak? Tahun 1906. Sebelum itu, bahasa roh bukan jadi fokus utama. Nggak penting, bahkan banyak yang tolak. Yang penting kamu hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus ada. Tapi mulai 1906, maka ada seorang yang bernama William J. Seymour. Dia ngerti tentang baptisan Roh Kudus. Dia belajar, dia pendeta, dan diajar oleh itu. Dan kemana-mana dia khotbah tentang baptisan Roh Kudus. Meskipun nggak ada orang mau dengar, bahkan dia ditolak. Sesat. Tapi Bapak Ibu, seorang yang berdiri dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tetap setia. Dia tetap melakukannya. Enggak patah semangat. Meskipun enggak ada yang dukung hari itu.
Tapi sebenarnya bukan nggak ada yang dukung sih. Suatu kali dia khotbah, ada satu orang juga yang kena. Dan dia bilang, Pastor, ngajarin aku yuk. Ajarin aku. Dan dia khotbah, ngajarin tentang kegerakan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, bahasa lidah, dan manifestasinya sama satu orang. Ketika satu orang sudah ngerti, dia ajak orang lain dari rumah ke rumah. Dan akhirnya terjadi manifest yang luar biasa. Sampailah dia butuh sebuah tempat yang lebih baik supaya bisa membaptis orang. Dia akhirnya ketemu dengan sebuah gedung kuno. Sebelah ini William J. Seymour, ini sebelah kanannya adalah gedung yang pertama kali mereka sewa. Nggak layak. Tapi mereka mulai dari situ. Dan sampai sekarang kita ada. Karena orang ini. One man with stand with the king. Amin. Kegerakan ini melahirkan banyak kegerakan lain. Kalau Anda tahu Toronto Blessing, sampai di Indonesia, kegerakan dimulai dari William J. Seymour. Satu orang bersama Tuhan dan satu orang bersama Pastor William Seymour. Itu membuat kita sampai hari ini. Gerakan Pentakosta lahir karena Azusa Street Revival. Amin. Wah, gitu ya Pak. Yes. Makanya Anda jangan bingung. Ada yang orang bilang hari-hari ini mungkin muncul lagi namanya Gerakan Pentakosta ketiga, tapi belum kejadian. Gitu ya. Halo? Apa yang mau saya katakan? Apa yang saya mau buat Anda paham? Satu orang, Tuhan hanya butuh satu orang aja yang mau berdiri dengan Tuhan, yang mau percaya apa yang dengan Tuhan lakukan. Maka satu orang itu akan Tuhan pakai bersama Tuhan membalikan keadaan yang ajaib. Siapa dalam hidupmu bukan hanya mau terima pembalikan keadaan. Siapa dalam hidup Anda tempat ini yang mau memilih berdiri bersama Tuhan, percaya bersama Tuhan, meskipun yang lain lari dari hidupmu, meskipun Anda nggak percaya, meskipun Anda dicemooh, Anda mau tetap bilang gini, aku mau berdiri dengan Tuhan. Ada nggak? Oke, nggak semua nggak apa-apa, karena Tuhan nggak milih kumpulan, Dia hanya pilih one man, satu orang yang berani dan berdiri. Dan pertanyaannya hari ini, maukah Anda berdiri dengan rajamu untuk membalikan keadaan? Membalikan keadaan bukan hanya tentang hidupmu. Bukan tentang hidupmu yang berantakan menjadi dipulihkan. Saya percaya itu pasti. Tapi hari ini tantangannya, maukah engkau berdiri bagi jiwa-jiwa? Maukah engkau berdiri buat kegerakan Tuhan? Berdiri dan berdoa bagi keluargamu yang belum kenal Yesus atau yang mulai jauh dari Tuhan. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin orang tuamu. Anda tetap, enggak, aku tetap percaya Tuhan. Aku mau yang mulai. Mereka mau ngomong apapun enggak apa-apa. Karena aku percaya satu orang diselamatkan. Seisi keluarga kenal Yesus. Dia boleh mulai kendor, aku enggak. Tapi aku akan tetap berdoa untuk dia. Amin. Jangan tunggu orang lain mulai dari dirimu. Doain terus. Percaya terus. Tapi Pak, aku pegel Pak. It's okay. Beritakan Yesus terus. Dengan pengurapan yang baru seperti Triwira. No, aku enggak berdiri sendiri. Tuhan telah tolong aku. Aku berdiri dengan Rajaku hari ini. Maukah engkau hari ini tantangannya? Berdiri bersama Tuhan untuk gereja ini, untuk AGC. Halo? Halo? Pak, masa aku sendirian? Mungkin baru engkau sendirian. Anda memulai sebuah pelayanan sendirian. Anda anggotanya sendiri, Anda mimpin dewean. Bahkan gak ada yang bergerak di ranah ini sebelumnya.
Anda sendirian. Tapi ketika Anda tahu itu Tuhan dan Anda sedang berdiri untuk sebuah kegerakan, Anda nginjil, ngajak mereka kenal Tuhan di tempat-tempat yang mungkin gak pernah disentuh. Gak hanya di gereja, tapi mulai keluar. Gitu ya. Kalau Anda yang Tuhan taruh hati, mari percaya, bangkit dan berdiri bersama Raja untuk menuai. Bukan hanya slogan, tapi benar-benar kita mau menuai buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama bergerak. Bergerak di dalam, bergerak keluar. Amin. Amin. Ini masih 50% kapasitas kan? Artinya masih ada 50% lagi. Habis ini kita sudah new normal. Saya percaya kursinya nggak akan selebar ini. Mulai agak lebih mepet lagi, masih bisa penambahan. Lantai 3 masih ada. Setuju? Setuju? Pak, itu tugas Bapak. It's okay, saya akan tetap melakukan. Tapi tetap butuh orang-orang yang mau stand with King. Kalau untuk gereja ini, stand with me. Bukan filmnya Doraemon aja, stand with me. Tapi orang-orang yang mau berdiri bersama. Percaya, side by side. Seperti Eliezer dan Daud. Apapun resiko, orang lain gak peduli. Tapi aku akan tetap berdiri. Sama-sama. Dan I believe, turn the tide. Maka pembalikan keadaan, pembalikan gelombang akan terjadi. Amin. Amin. Saya minta pemain musiknya yuk. Bantu saya. Saya memastikan buat Anda Tuhan mati 2000 tahun lalu, didera habis-habisan, disiksa habis-habisan, bukan hanya untuk memastikan Anda hidup enak loh. Hidupmu berkecukupan, punya keluarga yang baik, Anda bisa jalan-jalan setiap liburan, usahamu tidak masalah. No, that is not the point. Ya, itu bagian yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi sebenarnya dia lakukan semua itu sebenarnya untuk satu hal. Dia memastikan, ada enggak orang yang mau berdiri dengan aku? Do it the Father. Apa yang jadi kehendak Bapa. Dia mau sebuah kegerakan. Halo. Amin. Ada enggak orang-orang yang mau? Sebenarnya saya enggak ngerti apa yang Tuhan mau arahkan. Waktu saya nyiapin khotbah ini, tiba-tiba Tuhan ingetin tentang stand with me, stand with King dengan Azusa Street Revival. Dan saya pikir Tuhan cuma mau kasih sebuah contoh. Tapi hati saya ngerti, ada sesuatu yang mau dia buat hari ini dari hidupmu. About your family, about this church, tentang gereja ini. Tapi itu gak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai dengan orang-orang yang berani gini. Yang lain boleh minggir, yang lain boleh takut, yang lain boleh gak ngerjain, yang lain kok selalu iri dan ngomong lu kok aku. Tapi hari ini aku akan mulai dengan gini. Aku akan berdiri dengan Rajaku side by side. Dan aku akan lihat sebuah pembalikan keadaan akan terjadi. Bukan hanya di hidupku, bukan hanya di keluargaku, bukan hanya di pekerjaanku, tapi kegerakan yang Tuhan mau buat gerejanya. Amin. Siapa yang rindu? Siapa yang mau? Anda boleh bangkit berdiri bersama saya. Gak harus semua, gak harus lihat kanan kirimu. No. Ini bukan kekristenan yang seperti itu. Saya memastikan, kekristenan bukan ikut-ikutan Bapak Ibu. Buat Anda berdiri sendiri dengan Tuhan.
It's your choice. Itu pilihanmu pribadi. Dan itu akan dipertaruhkan dan ada pertanggungjawabkan dengan Tuhanmu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Dan yang saya rindu adalah lakukan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Yes, ku lepas Semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin, anugerahnya yes, jadikan hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Benar, hari ini ada karena pas dami anugerah-Mu, karena Tuhan sudah tolong kami Tuhan. Bukan karena kuatku, yes, namun karena Roh-Mu. Mari angkat hatimu, penyembahanmu. Ku angkat hatiku, penyembahanku. Kau semakin ku angkat hatiku Tuhan. Yesus, ku angkat hatiku. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang. Sekali lagi angkat tanganmu yang mau. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku. Yesus, penyembahanku. Sama-sama katakan. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hamba yang berkenan. Mari ambil keputusanmu setiap hari, bahkan hari ini Jumat tanggal 15 April, kita mau berkata, Yesus, itulah kesukaan hatiku.
atau orang siap dengan sebuah kegerakan. I don't know, saya nggak tahu kegerakan apa yang akan terjadi. Tapi saya tahu itu sedang terjadi saat ini. Saya tantang setiap Anda, hanya yang mau aja. Kalau Anda tanya kegerakan apa, saya gak akan pernah bisa jawab Anda, karena Tuhan gak pernah kasih tahu. Tapi yang dari kemarin saya selalu tanya dengan Tuhan, bener ya? Aku percaya kok, kenapa kau arahkan ke sini? Ini akan jadi sebuah Jumat yang berbeda dengan Anda. Seperti 2000 tahun lalu, yang dia lakukan dengan Jumat yang berbeda. Dia memilih stand with King. Dia memilih berdiri bersama Bapaknya. Meskipun semua orang lari, tinggalkan dia cuma sendiri. Tapi hari itu dia ngomong gini, let will your done be done. Biar kehendakmu yang jadi. Hal yang sama terjadi 1906. Orang gak percaya aku dibilang apapun. Tapi biar aku beritain kehendakmu. Aku berdiri bersamamu Tuhan. Dan hari ini 15 April 2022. Saya mau tantang hal yang sama dengan Anda. Saya gak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Saya cuma tahu ini yang dia arahkan buat Anda di tempat ini di EJC. Apakah engkau berani berdiri dengan Rajamu? Stand with the King. Kalau Anda berani, tutup matamu. Angkat kedua tangan. Tanda penyerahan kekuatan dan kehendak kita. Yes, kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Pagi hari ini, kami mau tetap bergerak bersamamu. Memulai sesuatu yang belum pernah dimulai. Tapi pagi hari ini akan jadi Jumat yang berbeda buat setiap pribadi anak-anakmu Tuhan. Karena kami memilih berada side by side dengan Tuhan kami. Melakukan hal-hal yang gak mungkin. Melakukan hal-hal yang gak pernah kami lakukan. Tapi ini kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau mengiringmu. Mengiring dengan segenap hatimu. Dan kami mau katakan. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku Tuhan. Lepas semua hatiku. Yes. Kehendaknya hidupku.
Tuhan akan buat engkau dengan jalan yang berbeda. Engkau akan hari-hari akan melangkah dengan langkah yang berbeda. Dia akan urapi engkau dengan melayani dengan cara yang berbeda. Engkau akan bermain musik dengan cara yang berbeda. Engkau akan melaju dalam pendidikanmu dengan cara yang berbeda. Tuhan ingatkan kayak gini buat anak-anak yang belajar. Ketika saya percaya Tuhan, seakan-akan ada pintu-pintu hikmat dibukakan. Dan mulai saya percaya Tuhan, yang tadinya saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, bahkan jelek. Hari itu saya bisa mulai melaju dengan perlahan-perlahan, dapat nilai yang lebih bagus. Yang saya tahu, sejak saya percaya Tuhan, hari itu saya jadi jago matematika. Dan saya diperhitungkan di sekolah. Ini buat Anda yang sekolah. Anda akan belajar, Anda akan jadi orang-orang yang berbeda. Dan buat Anda yang kerja, Anda akan kerja dengan cara yang berbeda. Buat Anda yang menjadi pemilik perusahaan, Tuhan, Kau akan mulai mengembangkan usahamu dengan cara yang berbeda tahun ini. Dan saya percaya, semuanya dimulai ketika Anda stand with your King. Semua dimulai dengan ketika Anda memilih bergerak bersama Tuhan. Baik buat gerejanya, baik buat kegerakannya. Amin. Amin. Dan biar hari ini saya tutup dengan perjamuan. Mari siapkan roti dan anggur. Yang saya ingat Bapak Ibu, setiap kali akan terjadi sebuah kegerakan, Tuhan akan memulai dengan makan dan minum. Kalau Anda ingat Elia, ketika itu dia mau bunuh diri, Tuhan gak kuat. Sebelum dia melanjutkan gerakan dan Tuhan pulihkan, Tuhan bilang gini, "Nak, aku sudah sediakan makanan dan minuman buat engkau." Bukankah hal yang sama ketika Yesus mau melakukan penyaliban? Malamnya, satu hal yang dia lakukan, perjamuan, makan, dan minum. Amin. Dan saya percaya hari ini, sebelum semuanya dimulai dalam hidup, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Nak, ini bukan makanan yang biasa, tapi ini makanan yang berbeda, yang akan buat engkau bisa melangkah dengan penuh keajaiban, menembus semua kemustahilan. Makan dengan percaya, ini tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga ini dengan cawan darah ini, anggur ini. Ini adalah darah Tuhan yang Tuhan berikan, teteskan sebagai blood covenant. Engkau di dalamku dan aku di dalammu. Minum dengan percaya. Haleluya, haleluya. Yesus kira bayara, basi kira bayara. Mengikut Yesus kira bayara basi. Itulah. Yes. Kami terima semua kepenuhan dari Tuhan. Shikira bayara basi kira. Thank you Lord. Shikira bayara basi kira. Shikira bayara basi. Shikira basi kira bayara bayara. Shikira Itulah kekuatan hidup. Yes.
hanya mampu. Benar, anugerah-Mu yang mampukan kami. Kami dimampukan karena Tuhan ada bersama kami. Pagi hari ini kami terima semuanya. Mulai tanggal 15 April 2022, apapun yang kami lakukan, akan kami lakukan dengan cara berbeda karena pengurapan. Karena Tuhan sudah mengurapi tangan kami, pikiran kami, hati kami, dan kaki kami untuk melangkah, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Tak lagi teman mau akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat-Mu lindungi jaga kami, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Dan kami percaya, ini hari yang berbeda. Ini hari yang ajaib buat setiap kami. Kami sudah terima dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari dan setiap waktu, dan bersekutuan Roh Kudus yang selalu melindungi kita, membimbing kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan sama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu kita ketemu lagi dalam ibadah Paskah jam 7 pagi. God bless.